kejadian naik air. Kalau lagi ngumpul mau ke dasar berlari dari depan, terus lihat air kan nampak dari batakan masuk rumah. Nampak mau belokkan jenazah. Langsung dapat air dari kejauhan. Dan setidaknya 250 atau 300 meter tambak-tambak para warga juga kampung terhapu habis dan terjadi abrasi yang sangat luar biasa ya. Waktu itu yo gara-gara panggoran ini bencana itu panggoran tahun 2006 lumpur ini nutupi kali-kali gak bisa berjalan lagi munggah ayo nggak terlalu banjir lumpur wali porong lumpur tok zaman presiden waktu ini presiden SBY banyak banjir warga itu nanti bahan masuk rumah, tanaman sudah ludes. Desa ngatar saya ribi apa ya? Rumah rusuh. Alas apa laut? Akibatnya ini bakal pemerintah tapi kemajuannya itu pada tadi. Sing bapak alas sih di sini. Kalau rumah cuman bawa 5.000. Kampung kebun tebu yang sudah mulai tenggelam. Nah, hasil temuan saya dari 17.000 warga Muara Baru yang mengungsi ada di sekolahan Pasar Impres, ada juga di kelurahan atau di puskesmas. Yang saya temukan hanya satu dapur umum di kelurahan. Itu pun tidak terjangkau semua. Hanya bantuan itu cukup yang mengungsi di kelurahan saja. Yang di kampung-kampung itu belum dapat bantuan apapun.
maksud saya ini mendorong supaya jangan ada kekerasan antara warga sama Satpol PP. Ternyata saya didesak sama ada ketua Satpol PP. Dibilang saya provokator. Saya nggak provokator, saya hanya supaya jangan ada kekerasan. Ya, ini sampai dijorogin, jatuh ke injak. Tangan saya nggak sadar ternyata sobek yang ke dalam. Kita hanya intinya kita pelindungan, nggak ada mau kekerasan. Kenapa sih Satpol PP itu anarkis? Warga dipukulin, ibu juga dipukulin. Tangga bencana ada dua kemungkinan, banjir dan kebakaran. Untuk banjir selama ini belum pernah terjadi, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi tapi yang tinggi ya nggak banjir, tanah longsor maupun banjir maupun tanah longsor. Nah, untuk mengantisipasi kebakaran kami mengarahkan atau memberikan saran, bukan memberi saran ya, mengingatkan kepada seluruh warga untuk setiap habis masak mematikan tabung LPG, terus mematikan semua lampu-lampu pada saat tidak terpakai. Kalau kebakaran kita terutama siapkan pasir di dalam karung, ya itu juga bisa. Kemudian kadang-kadang kita siap apa itu karung ya dari goni itu pertolongan pertama kalau ada kebakaran dari kompor. Iya, nah kan kadang-kadang dibasahkan langsung itu. Kemudian kita harus terutama keluarga desa anukan dulu, kemudian serentak pada warga minta pertolongan itu. Persiapan kan sudah siap kan, tinggal menjalankan. Tapi alhamdulillah di sini belum pernah terjadi. Ya jangan sampai. Dan saya minta tidak terjadi. Ya. Nah, korban bencana itu kan bukan cuma orang dewasa, bukan cuma laki, bukan cuma perempuan, tapi juga anak-anak. Tetap aja banjir. Kalau pendataan pasti sering dengar. Udah pernah dengar kan? Ngapain itu pendataan itu? Nulis-nulis, nyatet jiwa, ada lagi? Betul, ada mendata gampangnya gitu ya. Secara gampang seperti itulah Ibu. SMP ini, SMP. Ada SD-nya di sini SD. SD apa namanya? Mana SMP? SMP. SD negeri apa ini namanya? Ini adalah salah satu dari proses pemetaan bencana yang dimana sebelumnya itu kita melakukan pertemuan persiapan untuk melakukan workshop dengan kita mengundang dari BPBD pada penanggulangan risiko bencana daerah. Nah setelah itu kita kembali pertemuan untuk membentuk tim kampung dan melakukan pemetaan di kampung yang dimana dalam pemetaan itu kita di mana warga
yang ada di situ kita ajak untuk melakukan sama-sama melakukan pemetaan. Nah setelah itu kita setelah petaannya selesai, kita kembali presentasikan ke warga dan memperlihatkan apakah data-data yang kita buat itu benar atau salah untuk cross-check. Nah setelah dari itu kita melakukan pemetaan PLT juga untuk anak yang dilakukan itu cuma 2 kampung, Pak Cinsogala dengan Cambaya, dan ini adalah salah satu juga kegiatan PB yang dimana ada kunjungan dari Sunju dari Korea. Udah penuh kalau dia udah masuk. Kalau rumah ini kena semua waktu banjir kemarin 2012. Iya. Nggak bisa berenang, sedadak. Oh iya. Itu udah dari bawahnya sampai ke atas berapa meter tingginya kan? Semua material dari atas gunung itu turun semua ke sini. Oh. Ya batu, ya koral. Seandainya ini mungkin diperluas atau diperdalam lagi toh, mungkin airnya bisa lancar dengan terjadi banjir. Setiap hari Minggu kami selalu siap siaga di gorong-gorong itu lah utama kan karena sampah dari atas kan selalu penuh. Di Gotong saya tidak tahu sejarah kampungnya seperti apa, tapi semenjak ada pemetaan saya bisa lebih mengenal kampung saya, bisa lebih mengenal dan juga apa bahaya-bahaya yang mengancam di kampung saya itu seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya. Itu yang bisa saya dari pembelajaran yang di hasil pemetaan itu. Jadi yang kita inginkan bersama-sama supaya datanya itu selalu akurat. Data selalu akurat itu ada yang paling baiknya. Itu gunanya kalau ada yang mau kita tindakan di sini bersama-sama Pak Lurah, Pak Camat, kita datanya itu tidak pernah salah sasaran. Kita nggak perlu nunggu 5 tahun lagi supaya data jadi baru. Ada perubahan yang signifikan, perubahan besar di kampung ini, kita isi, kita perbarui lagi. Jadi begitu saya mengumpulkan data, kita tahu pegangan mana. Ini adalah sebagai model, Bu. Ini adalah sebagai contoh awal dari itu, ya.